berkata, bawa lagi dia ke sana. Sampai akhirnya, dari bisik-bisik rahasia itu muncullah rencana gila mereka, memberi pelajaran pada Abil. Halo jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Coba pejamin mata kalian sebentar. Bayangin suara paling menenangkan yang pernah kalian dengar. Mungkin suara ibu kalian kan? Suara yang jadi simbol dari rasa aman dan kenyamanan. Sekarang bayangin gimana rasanya kalau suara itu justru yang mengantarkan kalian ke mimpi buruk paling kelam. Malam ini kita bukan cuma ngebahas kasus kriminal biasa. Kita akan menelusuri labirin pengkhianatan paling gelap yang dilakukan oleh seorang ibu. Cerita ini datang dari sudut pedesaan di Cilacap. Di sebuah rumah sederhana hiduplah seorang ibu muda yang kita sebut saja Risa. Usianya 23 tahun. Suaminya seorang pria pekerja keras, sedang merantau jauh menitipkan anak semata wayang mereka, Abil, yang baru berusia 3 tahun. Dari luar, mereka tampak seperti keluarga biasa yang menanti kepulangan sang kepala keluarga. Tapi di dalam rumah itu ada rahasia, Risa di tengah kesepiannya mulai sering didatangi Ferry, seorang pemuda 21 tahun yang bekerja sebagai petugas koperasi keliling. Awalnya hanya urusan pinjaman, Ferry datang untuk menagih setoran harian, tapi dari obrolan singkat di teras rumah, tatapan mata yang saling curi pandang, tumbuhlah benih terlarang. Hubungan profesional itu membusuk, berubah menjadi asmara rahasia. Disinilah tragedi mulai berakar. Abil dengan kepolosan dan insting anak kecil, seolah bisa merasakan ada yang salah. Dia jadi penjaga kecil di rumahnya. Setiap kali motor Ferry berhenti di depan rumah, Abil akan berlari ke pintu dan dengan lantang berkata, "Ibu gak ada." Atau, "Ibu lagi tidur." Mungkin dia hanya ingin perhatian ibunya kembali. Atau mungkin dia benar-benar mencoba melindungi ibunya dari pria asing itu. Siapa yang tahu? Tindakan Abil ini, ternyata dianggap sebagai gangguan. Di satu sisi, Ferry merasa kesal dan benci karena aksesnya kepada Risa dihalangi oleh anak kecil. Di sisi lain, Risa bukannya melihat ini sebagai tanda cinta dari anaknya, malah merasa Abil bandel, susah diatur dan gak nurut. Keluhan demi keluhan ini terus dia sampaikan pada Ferry saat mereka bertemu diam-diam. "Aku pusing, Abil makin bandel aja." Mungkin begitu katanya. Kalimat-kalimat inilah yang menjadi bensin yang terus menyiram api benci di hati Ferry. Sampai akhirnya, dari bisik-bisik rahasia itu muncullah rencana gila mereka, memberi pelajaran pada Abil. Pagi itu, cuacanya biasa aja. Gak ada pertanda buruk. Risa memakaikan baju pada Abil, lalu dengan tangannya sendiri, ia menaikkan anaknya ke motor Ferry. "Jalan-jalan ya nak, biar gak bandel." Mungkin itu kalimat terakhir yang didengar Abil dari ibunya. Risa melihat motor itu menjauh, membawa anaknya menuju pelajaran yang sudah ia setujui. Di Bukit Cikukun yang sepi, di bawah rimbunnya pohon karet, penganiayaan pertama terjadi. Ferry mengeluarkan ponselnya, menekan tombol rekam dan menyiksa bocah 3 tahun itu. Pukulan di kepala, pukulan di wajah, hingga tubuh kecil yang terlempar. Tangisan Abil yang memilukan hanya jadi musik latar di video kejinya. Inilah video yang kemudian viral itu, Sebuah terapi kejut yang brutal yang direstui oleh ibunya sendiri. Tapi pelajaran itu gak mengubah apa-apa. Kebencian Ferry sudah terlanjur dalam. Keluhan Risa tak juga berhenti. Maka direncanakanlah pelajaran kedua. Dan disinilah peran Risa menjadi sangat mengerikan. Bukan Ferry, tapi Risa sendirilah yang menunjuk kembali lokasi itu, seolah berkata, "Bawa lagi dia ke sana." Bukit Cikukun yang seharusnya jadi saksi bisu pelajaran pertama, kini dipilih menjadi lokasi eksekusi. Untuk kedua kalinya, Abil diserahkan kepada algojonya. Dan di tempat yang sama, Ferry menuntaskan kebenciannya. Kali ini tak ada lagi kamera. Hanya ada kekejaman murni hingga napas terakhir Abil berhenti. Setelah semuanya selesai, Ferry menelepon Risa. Mereka membawa jasad Abil ke rumah sakit, memulai sandiwara pertama mereka. "Anak saya jatuh dari motor," kata mereka dengan panik. Kabar duka itu sampai ke telinga sang ayah di perantauan. Hatinya hancur. Dia segera pulang hanya untuk menemukan gundukan tanah baru dan cerita janggal dari istrinya. Awalnya dia percaya, tapi insting seorang ayah tak bisa dibohongi. Dia melihat sorot mata Risa yang aneh, ceritanya yang berubah-ubah. Kemarin bilang jatuh dari motor, hari ini bilang jatuh di samping rumah. Tak ada luka parah yang konsisten dengan cerita itu. Ditambah bisik-bisik tetangga yang sering melihat Ferry datang. Kecurigaan itu tumbuh menjadi keyakinan pahit. Ada yang tidak beres dengan kematian anaknya dan istrinya tahu sesuatu. Dengan sisa-sisa tenaga, sang ayah berjalan ke kantor polisi. Laporannya membuka kotak Pandora. Polisi bergerak cepat. Ferry diciduk tanpa perlawanan di kamar kosnya. Dan Risa sang ibu dijemput dari rumah duka yang ia ciptakan sendiri. Puncak dari semua ini adalah saat rekonstruksi.
Ratusan warga berkerumun di Bukit Cikukun, ingin melihat wajah pelaku dan iblis yang bersekongkol dengannya. Adegan pertama, Risa memperagakan saat menyerahkan Abil. Warga menahan napas. Adegan kedua, Ferry mulai memperagakan pukulan pertamanya pada boneka pengganti. Dan saat itulah, bendungan kesabaran warga jebol. Teriakan pembunuh menggema, masa menerobos barisan polisi yang kewalahan. Amarah yang nggak tertahankan itu meledak, Mereka menghakimi Ferry di tanah tempat Abil dihabisi. Sebelum akhirnya polisi berhasil menyeretnya pergi dari kerumunan. Kini kita tahu, ini bukan cerita tentang cinta segitiga biasa. Ini adalah kisah tentang seorang anak kecil yang mencoba melindungi ibunya, tapi justru dianggap sebagai hama. Ini adalah kisah tentang seorang ibu yang lebih memilih menjaga hubungan gelapnya daripada nyawa darah dagingnya. Dia bukan hanya mengizinkan, dia ikut merencanakan. Dia yang menunjuk lokasinya. Semoga Abil kecil yang kini sudah tenang bisa memaafkan dunia yang begitu kejam padanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya,